Halo Sobat Korean Hits, dimanapun kalian berada, kembali lagi bersama Mimin di channel Korean Hits. Dalam video ini, Mimin akan membahas sejarah singkat dari putra ke-13 Raja Taejo dari dinasti Goryeo yang diperankan oleh Nam Jo Hyuk dalam drama Scarlet Heart Trio. Dalam drama, pangeran ke-13 bernama Baek-ah, namun dalam sejarah aslinya, nama pangeran ke-13 adalah Hwang Wook. Karena ia memiliki nama yang sama dengan pangeran ke-8, selama hidupnya ia pun lebih dikenal dengan nama Pangeran Besar Gyeongju karena ia adalah putra pertama Raja Taejo yang berasal dari daerah Gyeongju. Setelah putra dari pangeran ke-13 menjadi raja, ia diberi gelar kerajaan Anjongwook dan belakangan gelar tersebut lebih dikenal oleh para sejarawan untuk membedakan pangeran ke-13 dengan pangeran ke-8 yaitu Daejongwook. Anjongwook adalah putra satu-satunya Raja Taejo dari istri kelimanya yaitu Ratu Sinsong dari kerajaan Silla. Ratu Sinsong sendiri merupakan cucu dari raja terdahulu kerajaan Silla sekaligus keponakan dari raja terakhir kerajaan Silla. Karena status Ratu Sinsong yang tinggi, ia pun mendapat gelar ratu walaupun menjadi istri kelima dari Raja Taejo. Tahun kelahiran Anjongwook tidak diketahui secara pasti, namun ia diperkirakan lahir antara tahun 936 sampai 943 setelah Raja Taejo berhasil menaklukkan kerajaan Silla. Karena status ibunya yang tinggi, Anjongwook menjadi salah satu putra Raja Taejo yang memiliki status tinggi. Ia sangat dihormati oleh orang-orang Silla maupun Goryeo. Sebenarnya, Anjongwook memiliki basis pendukung yang kuat, namun karena status ibunya yang berasal dari kerajaan Silla, membuatnya tidak pernah diperhitungkan menjadi calon raja. Hal itu dikarenakan bangsawan Goryeo khawatir jika Anjongwook menjadi raja, kerajaan Silla akan kembali bangkit. Mengingat dahulu kerajaan Silla adalah kerajaan yang kuat dan bergengsi, dan kerajaan Silla dapat ditaklukkan bukan karena kalah berperang, melainkan raja terakhir menyerahkan kerajaannya secara sukarela kepada Raja Taejo. Menurut kitab Goryeosa, ia adalah salah satu pangeran yang memiliki penampilan fisik yang rupawan, wajahnya tampan, serta pembawaan yang tenang dan berwibawa. Dikatakan bahwa ketampanan wajahnya diwarisi dari sang ibu yang digambarkan sebagai sosok wanita paling cantik di kerajaan Silla. Tidak hanya itu, karakternya pun lebih mirip dari bangsawan Silla. Walaupun ia tumbuh dan dibesarkan di istana Goryeo yang kental akan politik dan militer, alih-alih menjadi politikus dan ahli perang seperti bangsawan Goryeo pada umumnya, ia lebih berminat terhadap seni dan kehidupan bangsawan yang anggun dan tenang khas bangsawan Silla. Namun walaupun demikian, tidak berarti dirinya lemah dalam bidang lainnya. Tumbuh dan dibesarkan dalam didikan campuran Goryeo dan Silla membuatnya unggul dalam banyak bidang, baik dalam seni, filsafat, ilmu pemerintahan maupun bela diri. Walaupun memiliki banyak keahlian dan basis pendukung yang kuat, ia tidak pernah berambisi untuk menjadi raja. Ia lebih menyukai kehidupan bangsawan yang tenang, damai, dan makmur. Seperti halnya dalam drama, ia menjadi salah satu putra Raja Taejo yang dekat dengan Pangeran Wangso. Pangeran Wangso sangat menghormati dan menyayangi adiknya tersebut. Hal ini sejalan dengan fakta di mana adik-adik Wangso yang beribukan dari kerajaan Silla memiliki hubungan dekat dengan Pangeran Wangso. Hal itu tak lain karena Pangeran Wangso berusaha memperkuat hubungannya dengan para bangsawan Silla dan berusaha membawa mereka ke dalam pemerintahan setelah menjadi raja. Di masa mudanya, Anjongwook menikahi seorang wanita, namun tidak ada catatan sejarah mengenai istri pertama Anjongwook tersebut, sehingga namanya tidak diketahui. Dari pernikahannya, ia memiliki seorang putri yaitu Putri Somokjang. Namun istrinya kemudian meninggal di usia yang masih muda. Cerita paling terkenal tentang Anjongwook yaitu hubungan terlarang dirinya dengan Ratu Honjong yang merupakan keponakannya sekaligus mantan istri dari sepupunya sendiri yaitu Raja Gyeongjong. Setelah Raja Gyeongjong meninggal pada tahun 981, Ratu Honjong memilih untuk meninggalkan istana dan kemudian tinggal di luar istana. Dikatakan Anjongwook juga tinggal di lingkungan yang sama dengan Ratu Honjong. Mereka kemudian sering berinteraksi
dan menghabiskan waktu bersama. Lambat laun timbul ketertarikan di antara keduanya. Mereka pun mulai tinggal bersama sampai akhirnya Ratu Honjong mengandung putra Anjongguk. Berita kehamilan Ratu Honjong tersebut sampai ke telinga Raja Songjong, dan hal itu sontak membuat kegaduhan di istana karena peraturan pada saat itu melarang seorang mantan istri raja untuk menikah kembali, apalagi sampai memiliki seorang anak. Untuk menjaga martabat keluarga kerajaan, Raja Songjong berusaha menutupi kehamilan adiknya tersebut. Awalnya tidak ada yang mengetahui siapa ayah dari anak yang dikandung oleh Ratu Honjong. Namun melalui pelayan Anjongguk, Raja Songjong akhirnya mengetahui siapa ayah dari anak yang dikandung oleh adiknya. Untuk menutupi hal tersebut, Raja Songjong mengasingkan Anjongguk ke Gyeongdong Sasuhyon Gyeongsangdo yang sekarang dikenal Desa Nonghwa, Sanamyeon, Sachonsi, Korea Selatan, dan kemudian membawa adiknya kembali ke istana. Tak lama setelah pengasingan Anjongguk, Ratu Honjong melahirkan seorang putra, namun ia meninggal tepat setelah melahirkan putranya. Proses kelahiran putra Anjongguk tersebut sedikit berbeda dalam setiap catatan. Ada yang mengatakan Ratu Honjong melahirkan ketika berada dalam perjalanan pulang setelah mengunjungi Anjongguk yang berada di pengasingan. Dikatakan Ratu Honjong melahirkan di bawah pohon pir di depan rumahnya. Namun ada juga yang mengatakan Ratu Honjong melahirkan tepat ketika Raja Songjong membawanya kembali ke istana dan baru mengasingkan Anjongguk setelah Ratu Honjong meninggal dunia. Banyaknya versi cerita mengenai kelahiran putra Anjongguk tersebut dapat dipahami. Hal itu kemungkinan besar terjadi karena usaha Raja Songjong yang berusaha menutupi kehamilan adiknya, sehingga tidak ada yang mengetahui secara pasti mengenai kejadian tersebut, kecuali Raja Songjong dan orang-orang kepercayaannya. Selain itu, terdapat perbedaan mengenai waktu kematian Ratu Honjong. Berdasarkan catatan Goryeo-sa, Ratu Honjong meninggal tepat setelah melahirkan. Namun berdasarkan Yeonwasabi, Ratu Honjong meninggal di istana tepat 1 tahun setelah kelahiran putranya. Setelah kematian adiknya, Raja Songjong memberikan nama Wangsun kepada putra Anjongguk dan kemudian memberinya gelar kerajaan Pangeran Daeryang. Raja Songjong kemudian memerintahkan seorang pelayan untuk mengasuh Wangsun. Sebenarnya banyak yang tidak menyukai kehadiran Pangeran Wangsun di istana, terutama Permaisuri Chonchu. Banyak dari para bangsawan dan orang terdekat Raja Songjong menyarankan untuk membunuh keponakannya. Namun Raja Songjong menolak melakukan hal tersebut. Ia memilih membesarkan dan melindungi putra dari adik kesayangannya tersebut. Suatu hari, Raja Songjong meminta Wangsun untuk dibawa ke hadapannya. Saat melihat Raja Songjong, Wangsun yang berada di gendongan pengasuhnya berusaha naik ke pangkuan raja sambil memanggilnya ayah. Mendengar hal tersebut, Raja Songjong menangis karena teringat akan adik kesayangannya. Dengan perasaan sedih, Raja Songjong berkata, anak ini merindukan ayahnya. Raja kemudian mengirim Wangsun ke pengasingan ayahnya di Sachon. Ia mengizinkan putra adiknya untuk tinggal di Sachon, namun dengan satu syarat, ia tidak boleh tinggal bersama dengan sang ayah. Jadi, Pangeran Wangsun tinggal di tempat yang sekarang disebut Bebangsa di desa-desa Jongdongmyeon Sachon, sedangkan Anjongguk tinggal di Sanamyeon Sachon. Anjongguk sangat bahagia atas keputusan raja walaupun mereka tidak tinggal bersama. Setiap hari, Anjongguk pergi dari Sanamyeon menuju Bebangsa untuk bertemu dengan putranya. Dengan gembira, setiap pagi ia mendaki Bukit Terjal untuk sampai ke Bebangsa. Sepanjang hari, ia bersenang-senang dan menghabiskan waktu bersama putranya. Kemudian ketika hari mulai gelap, ia harus berpisah dengan sang putra untuk pulang ke kediamannya. Hal tersebut tentu membuatnya merasa bersedih. Dalam perjalanan pulang, dari bukit yang setiap hari ia lewati, Anjongguk selalu melihat kembali ke kediaman putranya dengan meneteskan air mata. Bukit itu pun disebut Gujabong, yang memiliki arti melihat kembali putranya. Bukit itu terletak di desa yang dulu disebut Gujasil, namun saat ini desa tersebut disebut Hakchon. Setelah 4 tahun hidup di pengasingan, Anjongguk meninggal pada tahun 996. Sebelum kematiannya, Anjongguk memberikan sekantong emas pada putranya yang masih kecil.
dan memberikan surat wasiat yang berisi perintah untuk menguburkan dirinya di Gyeongdong Selatan Sonandang yang sekarang menjadi benteng Songhwadang dan harus dikuburkan secara terbalik menghadap ke bawah. Sepeninggal An Jong-wook, Pangeran Wangsun kembali ke Gyeong pada tahun 997, setahun setelah kematian An Jong-wook. Selang beberapa tahun kemudian, Raja Songjong yang menjadi pelindung Wangsun turut meninggal. Putra An Jong-wook pun harus mengalami kehidupan yang sulit dan masa-masa penuh gejolak sampai akhirnya ia naik tahta. Setelah 13 tahun kematian An Jong-wook, Pangeran Wangsun naik tahta dan menjadi Raja ke-8 dinasti Goryeo yang kemudian bergelar Raja Hyeonjong. Raja Hyeonjong kemudian menghormati ayahnya sebagai Kaisar Agung Hyumok dan memberinya gelar kehormatan Raja Anjong. Pada tahun 1017, Raja Hyeonjong memindahkan makam ayahnya dari Gyeongdong ke Gyeong dan kemudian memberinya nama Goneng, namun diubah menjadi Mureng. Saat ini makam An Jong-wook terletak di Hyonwari, Janamyeon, Gepunggun, Kaesong, Korea Utara. Meskipun An Jong-wook tidak pernah menjadi raja, namun keturunannya lah yang kelak menjadi raja-raja Goryeo. Garis keturunannya dari Raja Hyeonjong tidak pernah putus dari tahta sampai keruntuhan dinasti Goryeo.